Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai analisis lemak dan minyak pada sampel makan dan minuman. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut bagaimana cara untuk menganalisis lemak dan minyak, kita membuka kembali sedikit tentang ingatan kita mengenai apa sih yang disebut dengan lemak atau lipid. Kemudian, apa sih kegunaan lipid dalam sistem pencernaan manusia? Nah, lipid di sini merupakan suatu komponen pada semua sel dan dia ada beberapa bentuk dalam tubuh, ada dalam bentuk asam lemak, asam gliserida, fosfolipid, dan sterol. Nah, untuk mengenai materi lebih lanjut tentang lemak, itu bisa kalian buka kembali pada materi biokimia pada semester lalu. Lemak dibutuhkan oleh tubuh, di mana lemak merupakan sistem yang digunakan untuk sel, kemudian komponen dari hormon, dan prekursor dari sintesis prostaglandin. Dan lemak ini merupakan salah satu sumber energi, di mana dia bisa menjadi energi cadangan yang menghasilkan 9 kilokalori per gram. Lemak terdiri dari asam lemak. Nah, kalau dilihat asam lemak ini merupakan salah satu senyawa organik yang memiliki gugus karboksil, di mana ada sisi yang bersifat hidrofilik, ada sisi yang bersifat hidrofobik. Nah, kalau kita amati di sini, karena dia memiliki dua sisi yang berbeda, yang sisi hidrofilik tunjukkan pada COO sini, kemudian yang rantai karbonnya bersifat hidrofilik, sehingga lemak ini lebih cenderung bersifat non-polar. Nah, lemak merupakan apa di sini ada yang berikatan rangkap, ada yang tidak rangkap. Jika dia memiliki ikatan rangkap pada strukturnya, dia dinamakan sebagai golongan lemak tak jenuh. Kalau dia memiliki ikatan tunggal, dia merupakan lemak jenuh. Nah, ini merupakan macam-macam lemak yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Nah, bisa kalian lihat sendiri nanti. Jadi ada strukturnya di sini, nama umumnya dan sumbernya. Misal di sini saya contohkan ada ada C6 atau kita kenal dengan istilah asam heksanoat, tapi namanya adalah kapkoak. Jadi ini semuanya adalah pada lemak susu. Nah, ini bisa kalian simak kembali pada materi yang saya berikan di grup WhatsApp. Nah, ini contohnya ada asam linolenat, ada asam palmitat, asam oleat, dan ini adalah berbagai sumber-sumber lemak yang kita butuhkan. Nah, bagaimanakah analis lemak dan minyak? Analis lemak dan minyak ini terdiri dari dua analisa. Pertama, analisa kuantitatif dan analisa kualitatif. Pertama, kita bahas mengenai analisa kuantitatif untuk lemak dan minyak. Ada dua metode. Pertama, metode ekstraksi solvent. Yang kedua, metode ekstraksi cair non-solvent. Bagaimana? Nanti kita bahas satu persatu. Kemudian ada uji kualitatif lemak dan minyak. Di sini meliputi penentuan angka asam, penentuan asam lemak bebas, ada penentuan bilangan peroksida. Nah, mari kita bahas. Pertama, kita bahas uji kuantitatifnya. Kuantitatif ini biasanya menggunakan metode ekstraksi. Ekstraksinya berbagai macam, ada metode Soclete, ada metode Goldfish, metode supercritical fluid extraction, kemudian ada metode non-solvent, ada metode Bobchop, metode Gerber, dan metode deterjen. Nah, tetapi pada umumnya ini yang digunakan untuk sampel makanan minuman, kita menggunakan dua metode, yaitu metode Soclete dan metode Bobchop ini. Mari kita simak. Pertama, metode ekstraksi solvent. Di sini kita membutuhkan solvent sebagai pelarut lemaknya. Perlu diingat, lemak merupakan golongan non-polar, sehingga solvent atau pelarut yang bisa kita gunakan yang memiliki sifat yang sama dengan sampel, yakni non-polar juga. Nah, pertama, kita harus memperhatikan bagaimanakah preparasi sampelnya. Sampel harus dikeringkan terlebih dahulu untuk menghilangkan H2O atau air yang ada pada sampel. Kemudian, sampel dikecilkan ukurannya, bisa dicincang atau dirajang. Kemudian setelah itu dilakukan hidrolisis asam dengan penambahan asam. Kemudian kita harus memilih pelarut atau solvent yang sesuai. Bagaimanakah prinsip analisa menggunakan ekstraksi Soclete? Di sini kita menggunakan mengekstraksi lemak dengan pelarut lemak. Misalkan seperti petroleum ether, petroleum benzen, diethil ether, aseton, dan metanol. Jadi ini adalah merupakan pelarut yang bisa digunakan untuk
ekstraksi lemak. Jadi carilah pelarut yang bersifat non-polar. Kemudian, berat lemak diperoleh dengan cara memisahkan lemak dengan pelarutnya. Pemisahan lemak dengan pelarutnya ini bisa menggunakan alat namanya tuh evaporator. Bagaimanakah prosedur kerja coklat? Pertama, kita di sini harus menyediakan labu coklat yang sesuai, kemudian kita keringkan dengan dalam oven. Nah, setelah kita keringkan dalam oven, didinginkan dalam desikator untuk menghilangkan uap airnya dan kita timbang labu tersebut. Nah, untuk mendapatkan hasil yang optimal atau yang kuantitatif, kita harus melakukan 3 kali ulangan. Setelah itu timbang 5 gram sampel dalam bentuk tepung. Jadi misalkan di sini kalian misalkan memilih sampel yang bentuk padatan. Kalau misalkan dirasa masih lembab sampelnya, silakan dikeringkan terlebih dahulu. Kemudian kita rajang atau kita cincang atau kita copek. Pokoknya kita berusaha mengecilkan ukurannya. Kemudian dimasukkan pada kertas saring. Jadi nanti kertas saring kita jahit, kita bentuk seperti selongsong, kalau orang Jawa bilangnya kayak lontong gitu ya. Jadi nanti timbel itu namanya. Kemudian setelah kita jahit, kita bentuk seperti ukuran sampel tadi, kita masukkan ke dalam labunya. Kemudian kita tutup dengan kapas wol yang bebas lemak. Kemudian letakkan timbel atau kertas saring yang berisi sampel tersebut dalam alat ekstraksi coklat. Setelah itu pasang alat kondensor di atasnya dan labu lemak di bawahnya. Tuang pelarut etil ether atau petroleum ether ke dalam labu lemak secukupnya sesuai dengan ukuran coklat yang digunakan. Nah, setelah itu kita lakukan reflux selama minimum 5 jam sampai pelarutnya turun kembali. Nah, itu dikatakan sebagai sirkulasi. Biasanya ketika kita melakukan ekstraksi coklat dengan menggunakan sampel lemak, itu ekstraksi dilakukan hingga mencapai 10 kali sirkulasi pelarut. Setelah mengalami sirkulasi pelarut, lakukan distilasi pelarutnya untuk memisahkan antara sampel lemak dengan pelarutnya. Nah, ini bisa kita gunakan 2 metode. Ada metode evaporasi dan metode distilasi. Kalau metode evaporasi, kita menghubungkan ke suatu alat yang digabungkan dengan vakum, sehingga pelarut lebih cepat untuk terpisah dari lemaknya. Kalau distilasi, kita menghubungkan ke rangkaian alat distilasi dengan menggunakan prinsip perbedaan titik didihnya. Selanjutnya, labu lemak yang telah berisi lemak hasil ekstraksi dipanaskan dalam oven pada suhu 105 derajat Celcius. Setelah kering, sampai mendapatkan berat yang konstan, nah didinginkan dalam desikator, timbang labu beserta lemaknya. Nah, di sini nanti kita menghitung berat lemak nanti didapatkan dari berat labu yang telah berisi lemak dikurangi berat labu asal yang tadi kamu hitung di awal tadi. Nah, bagaimana kita menghitung persen lemaknya? Persen lemak dihitung dengan cara berat lemak dalam gram dibagi berat sampelnya kali 100%. Nah, ini merupakan alat coklat namanya ekstraktor coklat. Ada berbagai bagian di sini. Yang di sini adalah namanya kondensor, karena kondensor bola. Kemudian ini adalah letak sampelnya nanti, jadi kita membuat timbel, kemudian kita masukkan ke kantong sini. Nah, di sini yang bawah ada labu lemaknya, yang labu penampungnya tadi. Ini adalah sebagai konektornya. Nah, ini kalau kita amati di sini ya. Yang bawah adalah labu lemaknya. Ini otomatis kita panaskan dengan hot plate atau heating mantle, terserah. Pokoknya dia tergantung pada labu yang kita gunakan. Kalau labunya ini adalah labu alas datar, kita menggunakan hot plate. Kalau kita menggunakan labu alas bulat, kita menggunakan heating mantle yang sesuai dengan ukuran labu tersebut. Pada alat yang di sini, ini nanti kita akan masukkan sampel kita yang telah kita bungkus dan kertas saring atau dikenal istilah timbel. Dimasukkan ke sini ya. Nah, setelah kita memasukkan sampelnya, kemudian kita tuang pelarut yang akan kita gunakan. Setelah kita tuang pelarut yang akan kita gunakan, langsung kita pasang dengan kondensor yang telah dihubungkan dengan pompa air bersih air dingin. Nah, nanti kita praktikum, nanti akan saya tunjukkan bagaimanakah merangkai alat coklat untuk mengekstraksi lemak dari sampel makanan dan minuman. Kemudian setelah kondensornya sudah terpasang, pastikan ini aliran air untuk kondensor lancar di sini ya. Jadi kita menggunakan air yang bersuhu dingin.
Setelah itu kita panaskan pemanasnya, hingga pelarutnya menguap. Nanti uap dari pelarut tadi akan naik ke atas. Melalui sini, kemudian akan membasahi sampel ini. Jadi gini ya, kan ini kan pelarutnya nanti panas, dia menguap. Ketika dia mengenai kondensor, uap tadi akan berkondensasi menjadi fase cair lagi. Kemudian dia akan jatuh mengenai sampelnya atau membasahi sampelnya. Setelah membasahi sampelnya hingga hampir penuh pada batas sifon di sini, dia akan kembali ke bawah. Jadi akan kembali turun ke bawah lagi. Nah, ini dikatakan sebagai istilah sirkulasi. Nah, proses ini dihentikan ketika sudah mencapai 10 kali sirkulasi untuk mengoptimalkan proses ekstraksi lemak pada sampel makanan. Ini adalah botol bobcoknya di sini, ya. Jadi di sini dia memiliki skala seperti ini. Kemudian dicampurkan dengan asam sulfat. Jadi asam sulfat dicampurkan dengan susu yang akan mendigesti protein. Jadi di sini asam sulfat ini berfungsi untuk menguraikan protein dari susu tadi. Jadi kita perlu ingat susu merupakan koloid ya. Jadi dia ada gabungan dari air, lemak, protein. Dan menghasilkan panas dan merusak lapisan mengelilingi doplet lemak sehingga melepaskan lemak. Setelah itu sampel kemudian disentrifuge saat masih panas yang akan menyebabkan lemak cair akan naik ke leher botol. Leher botol telah diberi skala yang menunjukkan persen lemak. Metode ini membutuhkan waktu yang cukup lama, yaitu sekitar 45 menit dengan presisi hingga 0,1%. Metode ini tidak dapat menentukan kadar fosfolipid dalam susu karena berada pada fase air atau di antara fase lemak dan air tadi. Berikutnya, mengenai uji kualitatif lemak. Jadi, uji kualitatif lemak ini bisa menggunakan berbagai metode. Pertama adalah metode penentuan asam lemak bebas atau FFA, free fatty acid, di mana kita menggunakan teknik titrasi asam basa. Nah, karena kita ingin melihat bagaimana kadar FFA atau free fatty acid, jadi di sini prinsip analisanya adalah jumlah asam lemak bebas dalam sampel minyak ekivalen dengan jumlah basa NaOH yang ditambahkan pada dalam titrasi. Bagaimanakah prosedur kerjanya di sini? Pertama, kita harus menimbang sampel sebanyak 28,2 gram atau sampel yang terserah kita mau pesan berapa, soalnya nanti akan menentukan bagaimana perhitungannya kita. Kemudian setelah dimasukkan ke Erlenmeyer, tambahkan 50 ml alkohol dan 2 ml indikator PP. Jadi alkohol ini sebagai emulsifier antara minyak dengan indikator PP nanti. Dan indikator PP ini merupakan indikator yang digunakan untuk titrasi alkalimetri. Nah, lakukan titrasi dengan NaOH. Otomatis NaOH yang kita gunakan harus NaOH yang sudah dibakukan ya, sampai terbentuk warna merah jambu yang memanas selama 30 detik. Nah, nanti selisih volume yang digunakan sebelum dan sesudah titrasi itu disebut sebagai volume titrasinya. Nah, itu yang kita akan gunakan sebagai perhitungan penentuan kadar asam lemak bebas. Baik, sampai segini ada yang tanyakan mengenai perhitungannya. Nah, setelah itu kita akan buat latihan soal. Nah, soal yang 1, apakah semua jenis lipid terdeteksi sebagai lemak pada analisa lemak dengan metode Shockley? Ya. Yang kedua, pelarut apa yang dapat saudara gunakan untuk mengganti diethyl ether atau petroleum ether? Jadi di sini clue-nya adalah cari pelarut yang memiliki sifat kepolaran yang sama dengan lemak, yaitu non-polar. Tapi nanti kamu cari sendiri ya. Yang ketiga, tindakan yang akan saudara lakukan jika lemak dalam bahan pangan membentuk kompleks dengan komponen pangan lain, sehingga sulit terekstraksi oleh pelarut lemak. Nah, ini kamu cari bagaimana? Bisa dicari di jurnal atau bisa dicari di informasi lainnya. Soal nomor 2, jelaskan prinsip kerja dari analisis lemak atau minyak selain metode yang telah dijelaskan. Silakan kalian cari, misalkan bagaimana menentukan bilangan peroksida, bagaimana menentukan kadar, bagaimana menentukan kerusakan minyak. Nah, untuk tugas ini silakan kalian kerjakan, silakan kalian ketik, kemudian kalian submit pada link yang akan saya unggah pada grup WhatsApp nanti.